Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas lengkap Xiaomi Redmi 10 5G. Dan di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Redmi 10 5G ini. Dimana poin seperti ini wajib banget kamu ketahui supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir. Dan untuk kelebihan yang pertama adalah memiliki spesifikasi yang gahar. Untuk urusan spesifikasi kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang besar 6/128GB dan masih bisa ditambah lagi dengan RAM virtual hingga maksimal 2GB. Sedangkan untuk chipset yang digunakan juga sudah cukup powerful di kelas harganya, MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi hanya 7 nanometer. Di sini untuk skor Geekbench-nya, HP ini mampu menghasilkan skor sampai 1700 poin untuk multi-core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark bisa tembus sampai angka 300 ribuan. Jadi sudah cukup ngebut tentunya. Dan yang jelas dengan spesifikasi yang ada, Redmi 10 5G ini bisa banget diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah jaringan sudah support 5G. Untuk saat ini, sinyal 5G memang belum merata ke semua daerah. Tapi sesuai dengan tipenya, HP ini sudah support jaringan hingga 5G. Jadi bisa dipastikan kalau Redmi 10 5G ini sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang. Karena saat jaringan 5G sudah merata ke semua daerah, kita tidak perlu repot-repot ganti HP kalau hanya ingin menikmati kecepatan internet 5G. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah daya tahan baterai awet. Redmi 10 5G memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Dan dari pengujian yang saya lakukan, daya tahan baterainya tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 7 nanometer. Di mana hal ini sangat berpengaruh untuk konsumsi daya yang dibutuhkan. Di sini sedikit gambaran, digunakan buat nonton YouTube selama 30 menit, baterainya berkurang 3%. Digunakan buat scrolling TikTok selama 30 menit, hanya berkurang sekitar 4%. Pokoknya kalau hanya untuk intens penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah cukup bisa diandalkan untuk penggunaan seharian. Sedangkan untuk kelebihan yang keempat yaitu harganya terjangkau. Buat kamu yang belum tahu, Redmi 10 5G memiliki dua varian, yaitu kapasitas 4/128GB yang dijual dengan harga 2,6 juta dan kapasitas 6/128GB yang dijual dengan harga 2,9 juta. Untuk spesifikasi yang ditawarkan seperti chipset ngebut, support jaringan 5G, dan kapasitas yang besar, harganya ini relatif terjangkau, apalagi jika dibandingkan dengan sekelas Oppo atau Vivo. Dan itulah tadi 4 kelebihan dari Redmi 10 5G yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah kecepatan chargingnya kurang ngebut. Di sini untuk daya tahan baterainya sebenarnya sudah cukup bisa diandalkan. Tapi sayangnya untuk kecepatan saat isi daya tidak terlalu ngebut karena hanya dibekali dengan fast charging 18 watt. Memang sih untuk adapter bawaan dari dalam box memiliki kecepatan output hingga 22,5 watt. Tapi tetap saja untuk isi daya sampai full 100% butuh waktu yang tidak sebentar, sekitar 2 jam 30 menitan. Dimana kecepatan chargingnya ini kalah jauh jika dibandingkan dengan HP 4G seperti Redmi Note 11, Realme 9 atau Infinix Note 12. Dijual dengan harga 2 jutaan tapi sudah dibekali dengan fast charging hingga 33 watt. Lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu masih menggunakan virtual gyro. Jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box, HP ini masih menggunakan virtual gyro. Yang dimana saat digunakan buat main PUBG Mobile, sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif. Pokoknya kalau kamu player PUBG, kamu perlu perhatikan hal ini. Tapi kalau kamu tidak mengutamakan giroskop, abaikan saja poin ini. Karena yang jelas performa dari Redmi 10 5G sudah bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Dan untuk kekurangan yang ketiga adalah kamera selfie-nya kurang besar. Untuk kamera depannya, Redmi 10 5G hanya dibekali dengan kamera sebesar 5 megapiksel. Jadi wajar kalau kurang besar, apalagi untuk kelas harga 2-3 juta. Memang sih, untuk hasil fotonya tidak terlalu mengecewakan. Tapi yang jelas untuk saturasi warnanya kurang cocok buat yang hobi selfie. Apalagi buat kamu para konten kreator yang lebih mengutamakan kamera depan untuk kebutuhan vlogging atau bikin video di TikTok. Tapi saya sih nggak heran, karena Xiaomi memang kurang mengunggulkan poin ini. Dan itulah tadi beberapa poin kelebihan serta kekurangan dari Redmi 10 5G versi sesuai harga.
Di sini sebenarnya ada beberapa poin tambahan untuk kekurangannya, seperti layar masih water drop screen dan belum dilengkapi dengan sensor NFC. Tapi kalau untuk dua poin ini tidak terlalu krusial banget menurut saya, karena baliknya tergantung selera dan kebutuhan saja. Oh ya, kalau misalnya kamu punya pendapat atau poin tambahan yang lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan biar nggak salah paham, kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya. Karena di sini kita hanya bahas poin kelebihan dan kekurangannya saja. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.